Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi haddana lihadda wa ma kunna linattakhidha laula an hadanna Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala habibillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, fa'usikum wa nafsi bitaqwa ala fakad fazal muttaqun wa taqu Allah hakka tukatti wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi al-Qur'an al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihi alwasila wajahidu fis sabili wa allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki dan nikmat sehat. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan utama dalam kehidupan, termasuk dalam mengelola harta dan rezeki secara bijak. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Alia Latifah Hanum dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Hari ini saya ingin menyampaikan pidato dengan tema manajemen keuangan dalam Islam di kehidupan sehari-hari. Islam bukan hanya agama yang mengatur soal ibadah, tetapi juga sangat rinci dalam mengatur urusan kehidupan dunia, termasuk cara mengelola keuangan. Karena dalam pandangan Islam, harta adalah amanah dari Allah, bukan milik mutlak manusia. Maka cara mengelolanya harus sesuai syariat agar menghasilkan keberkahan, bukan sekadar kekayaan. Harta adalah ujian dan amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan infakkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Ayat ini menunjukkan bahwa harta yang kita miliki bukan milik kita sepenuhnya, melainkan milik Allah yang dipinjamkan kepada kita. Maka dari itu dalam Islam manajemen keuangan bukan semata-mata soal untung atau rugi, tetapi soal pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Berikut ada prinsip-prinsip manajemen keuangan dalam Islam yang diajarkan oleh Islam. Yang pertama ada mencari rezeki yang halal. Islam mewajibkan umatnya untuk mencari harta dengan cara yang halal dan menjauhi riba, korupsi dan penipuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Jadi sebelum bicara soal manajemen pengeluaran, pastikan dulu bahwa sumber penghasilan kita halal dan tidak mengandung syubhat. Yang kedua, hidup sederhana, tidak boros dan tidak kikir. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 berfirman, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan pembelanjaan itu di tengah-tengah. Islam mengajarkan jangan boros tapi juga jangan pelit. Gunakan harta secukupnya untuk kebutuhan hidup, bukan untuk gaya hidup. Yang ketiga, menyusun anggaran dan prioritas. Sebagai muslim, kita dianjurkan untuk mengatur anggaran dengan bijak. Pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Jangan mengikuti hawa nafsu. Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berhemat dalam pengeluaran merupakan separuh dari penghidupan. Hadis riwayat Baihaqi. Dengan menyusun anggaran, kita bisa memastikan bahwa harta kita digunakan untuk hal-hal penting seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, serta amal. Menabung dan berinvestasi secara syariah. Islam tidak melarang menabung atau berinvestasi, justru dianjurkan selama dilakukan secara halal dan tidak menimbun kekayaan untuk kesombongan. Misalnya, dengan menyisihkan sebagian penghasilan untuk simpanan darurat atau masa depan, atau berinvestasi pada usaha halal seperti jual beli, pertanian, atau bisnis yang tidak mengandung riba dan perjudian. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang yang sukses dan mengelola hartanya dengan sangat tertib. Zakat, infak, sedekah itu adalah pilar manajemen harta dalam Islam.
Salah satu hal yang membedakan manajemen keuangan Islam dengan manajemen ala dunia adalah konsep zakat, infak, dan sedekah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah hartamu dengan zakat, obatilah penyakitmu dengan sedekah." Hadis riwayat Abu Dawud. Zakat bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk pembersihan dan keberkahan harta. Sedekah juga merupakan bentuk investasi akhirat yang tidak pernah rugi. Menghindari utang yang tidak perlu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat berhati-hati terhadap utang. Beliau bersabda, "Barang siapa yang berutang dan berniat tidak membayarnya, maka ia akan datang pada hari kiamat sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah. Utang memang boleh dalam kondisi mendesak, tapi bukan untuk foya-foya atau konsumsi berlebihan. Maka Islam mendorong umatnya untuk hidup sesuai kemampuan, tidak bergaya di luar kapasitas. Warisan dan wasiat bagian dari perencanaan keuangan. Islam juga mengatur pembagian harta secara adil melalui ilmu faraid atau waris. Bahkan sebelum wafat, seorang muslim dianjurkan untuk meninggalkan wasiat yang jelas agar tidak terjadi sengketa. Ini adalah bentuk manajemen keuangan jangka panjang yang menunjukkan bahwa Islam benar-benar detail dalam urusan harta. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita akhiri pidato ini dengan satu kesimpulan penting. Islam mengajarkan manajemen keuangan bukan sekadar untuk menyejahterakan hidup di dunia, tetapi juga untuk menyelamatkan kita di akhirat. Manajemen keuangan Islam menuntun kita agar untuk selalu mencari rezeki yang halal, mengelola pengeluaran secara bijak, menabung dan berinvestasi untuk masa depan, membayar zakat dan bersedekah untuk sesama, menjauhi hutang dan gaya hidup yang boros, merencanakan warisan dan wasiat dengan adil. Jika kita terapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah hidup kita akan lebih tenang, lebih berkah, dan lebih bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri ini dengan membaca doa bersama-sama. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lana wa ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وازمانا وأحبنا في دار كرمتك مع النبيين وعالصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وعامات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتبودنا وأخلص ولله رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا وصلحنا وصالح لأمورنا كلها وأكرمنا ولا تحينا وعطينا ولا تحيما وأدحرنا ولا تؤثر علينا وأردينا وعرض عنا وأجعل خير كلامنا لا إله إلا محمد رسول الله. نجانا من النار وعافينا أصحاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.